Tentu di sini kita mesti pandai-pandai untuk memainkan peran, untuk mendapatkan pasar baru, mendapatkan investasi baru, tapi juga menjaga hubungan yang baik, terutama dengan negara Amerika. Ya. Ya Pak, dari kegiatan hari ini tujuannya seperti apa? Jadi pertama-tama Kadin itu sebagai mitra pemerintah selalu berjalan bersama pemerintah untuk memastikan ide-idenya, program-programnya dapat berjalan dengan baik. Ya. Dalam hal ini kita berkumpul di Wakil Ketua Umum Koordinator Luar Negeri. Jadi di sini hadir 80 komite bilateral dari relasi Indonesia dengan negara-negara luar. Ya. Jadi komplit dari negara besar seperti Amerika, Cina, maupun Eropa, negara ASEAN, dan juga Asia ini, Timur dan lain-lain. Tapi yang menarik selain 80 komite bilateral dengan negara luar, ada 25-an teman-teman dari Kadin Provinsi yang juga hadir. Sehingga bukan saja kita bicara mengenai luar negeri, tapi juga bicara bagaimana membawa investasi dan juga perdagangan bermanfaat buat teman-teman di Kadin Provinsi. Nah, di sini juga banyak teman-teman dari asosiasi dan himpunan, tapi intinya seperti ini. Indonesia membutuhkan investasi dan perdagangan yang lebih besar lagi, terutama untuk ekspor. Nah, disinilah kita berdiskusi di awal tahun. Ini baru tanggal 10 ya. Nah, kita benar-benar ingin langsung lari kencang. Apalagi kita mendengar Pak Presiden juga ada upaya untuk perjalanan lanjutan ke India dan mungkin Pakistan. Kami sudah bertemu dengan kedua duta besarnya dan bagaimana Kadin yang mewakilkan dunia usaha bisa bersama-sama memastikan bukan saja relasi yang sangat baik antara pemerintah dan pemerintah, tapi dari bisnis ke bisnis. Nah, ini saya rasa suatu hal yang sangat baik dan mudah-mudahan ini bukan saja berhubungan diplomatis secara geopolitik kita kembangkan, tapi juga ujungnya bagaimana perekonomian Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini bisa tercapai lebih baik di tahun 2025 dengan kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Ya, terima kasih. India. Nah, terima kasih. Untuk di India, rencana tanggal 24 Januari kami akan hadir di sana di New Delhi, sekarang disebut tanggal 25-26 acaranya, 25 acara business to business. Nah, di sini kita akan fokus kepada industri-industri seperti kesehatan, ketahanan energi, lalu ketahanan pangan, sampai kepada teknologi, bahkan juga tadi saya sebut pertahanan. Ya. Nah, ini merupakan sesuatu yang menarik karena pada tanggal 26 Pak Presiden hadir sebagai tamu kehormatan di Republic Day daripada India. Nah, ini kami dari teman-teman Kadin bukan saja hadir di sana untuk ada business to business tanggal 25, tapi tanggal 27-28 kami akan melanjutkan dengan lawatan di sekitar Delhi untuk melihat industri-industri dari cow factory, misalnya milk factory, jadi pabrik susu. Sampai juga kepada industri kesehatan, rumah sakit, sampai juga kepada industri otomotif. Ya. Nah, belum lagi kami juga akan datang ke Taj Mahal, ya kami bisa melihat turisme di sana. Dan yang menarik bukan saja pengusaha-pengusaha dari Jakarta, pengusaha grup besar, tapi juga teman-teman dari Kadin Provinsi akan hadir di sini untuk menggambarkan bahwa Kadin itu bukan saja untuk pengusaha besar, tapi juga pengusaha-pengusaha daerah untuk bisa terlibat. Termasuk untuk membuka pasar, mendapatkan investasi dari India yang saya rasa secara historis, secara kultural mempunyai sejarah panjang dengan Indonesia. Ya, tadi dibahas juga mengenai partisipasi Indonesia di BRICS ya. Tentu kita ketahui jumlah penduduk sangat besar dari Brazil, Rusia, India, South Africa. Jumlahnya itu sudah lebih dari 2 miliar orang dan jumlah ekonomi itu mungkin sudah bisa disampaikan itu termasuk mencapai hampir 10 triliun US dollar. Nah, jumlah angka tersebut besar dari jumlah penduduk maupun ekonomi buat Indonesia ini merupakan suatu peluang untuk membuka akses pasar untuk berdagang dan juga untuk berinvestasi, dan saya rasa inilah alasan dari pemerintahan Pak Prabowo melihat ini sebagai peluang.
tentu sebagai negara yang non-align, tidak berpihak, kita mesti pandai-pandai untuk memainkan peran kita, terutama dengan negara besar seperti Amerika, ya. Tapi secara konsep Indonesia mesti mempunyai suatu pasar alternatif. Karena kita tahu bahwa Cina itu melambat, Amerika akan fokus pada industri domestiknya, Indonesia mesti memikirkan apa yang terbaik buat dirinya supaya ekonomi terus berjalan dan masyarakat juga bisa semakin sejahtera. Ya, terima kasih. Ya. Jadi India dan Indonesia itu negara yang diprediksikan di dalam waktu 15-20 tahunan, India pertama kali akan menjadi nomor 4 terbesar dan Indonesia nomor 5 terbesar. Nah, sehingga hubungan dengan India sangat penting. Bukan saja dari ekspor kita yang perlu lebih besar lagi, dan sekarang kita surplus tapi masih bisa lebih besar lagi, tapi juga dari sisi investasi. Baik dari India ke Indonesia maupun Indonesia ke India. Nah, tapi yang menarik ialah India ini negara demokrasi yang besar dan sudah terbiasa untuk melihat jumlah populasi yang besar, 1,3 miliar orang. Jadi relevansinya dengan Indonesia ini sangat besar karena tipenya sama, demokratis, banyak sekali penduduknya dan juga mesti disejahterakan semuanya. Nah, sehingga untuk bisa memulai hubungan baik secara diplomatis, secara bisnis-bisnis besar maupun bisnis yang bersifat pada kerakyatan, seperti contohnya ketahanan pangan, itu mereka juga cukup maju, tentunya juga dengan ketahanan energi, lalu pertahanan, kesehatan, pendidikan, itu semua adalah bidang-bidang yang sama dengan Indonesia sangat dibutuhkan. Ya, terima kasih ya. Organisasi negara itu berpengaruh nggak sih Pak untuk perdagangan terutama yang di luar organisasi tadi? Tentu itu suatu terobosan ya, suatu terobosan di mana kita ingin membuka pasar di tempat yang jumlah penduduknya sangat besar dan jumlah ekonominya sangat besar di luar dari dua negara yang kita lihat selalu dengung-dengungkan ya, yaitu Amerika dan Cina. Nah, tentu di sini kita mesti pandai-pandai untuk memainkan peran untuk mendapatkan pasar baru, mendapatkan investasi baru, tapi juga menjaga hubungan yang baik, terutama dengan negara Amerika. Ya, tapi Indonesia itu adalah negara yang secara konstitusi non-blok, ya, sehingga ini kita akan mainkan dengan baik dan dari Kadin menyambut baik. Ya, dan teman-teman daerah tadi juga mengatakan banyak sekali yang bisa dilakukan di negara-negara tersebut karena selama ini mungkin masih mulai dari basis yang rendah. Ya. Terima kasih. Ya. Wah, nanti ini untuk luar negeri nanti ya. Terima kasih ya.